Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, teman-teman semuanya, azanillahu iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita kembali bersua dalam kajian kita di Selasa ini, yaitu kajian akidah ya dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk ke Al-Faslu As-Tsani, pasal kedua, fi bayani makna syahadatain wa ma waqa'a fihima minal khata' wa arkanihima wa syurutihima wa muqtadahuma wa nawaqidihima. Nah, penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini karena kita banyak gak tahu makna kalimat syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Kita tahunya cuman yang beredar di running text di TV, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal yang dijelaskan oleh para ulama, ahli tafsir dan yang lainnya sejak dulu, sebagaimana dikutip di tafsir At-Tabari, ya, di tafsir Jalalain dan yang lainnya, makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada memang Tuhan. Ada orang Hindu nyembah Tuhannya, Buddha nyembah Tuhannya, Konghucu nyembah Tuhannya, Kristen nyembah Tuhannya, Yesus. Tetapi peribadatan yang mereka berikan kepada Tuhan-Tuhan tersebut batil. Batil. Nah, dalam makna syahadat la ilaha illallah itu untuk membatalkan peribadatan yang diberikan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tadi, palsu tadi. Paham sini ya? Maka la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, ini penjelasan maknanya. Wa ma waqa'a fihi minal khata', dan kekeliruan yang terjadi di makna dua kalimat syahadat ini, wa arkanihima wa syurutihima, kita akan jelaskan juga rukun dan syaratnya, wa muqtadahuma, dan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya wa nawaqidihima, dan pembatal dari dua kalimat syahadat tadi kalau seseorang melakukan pembatalnya. Baik, awalan yang pertama makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat kita awali dengan syahadat yang pertama dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya di sini? Al-i'tiqad wal iqrar, yaitu keyakinan dan ikrar, pengikraran. Annahu la yastahiqu al-ibadata illallah, bahwa tidak ada yang berhak diberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wal iltizamu dzalik, dan komitmen dengan keyakinan dan pengikraran tadi. Wal amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkannya itu gimana? Berarti kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita meyakini semua yang disembah selain Allah batil peribadatannya. Ada orang mengucap tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia mengatakan, oh sah-sah saja orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, Konghucu, agama ini, agama itu beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Beragama dengan agama mereka. Silahkan saja. Yang penting saya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ini hasil dari keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita meyakini bahwa la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dari sini kita sudah menyatakan la ilaha illallah. Ada orang yang nyembah selain Allah, la ilaha illallah, berarti tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada selain Allah, apa yang mereka adopsi dari agama-agama selain Islam, otomatis akan kita nyatakan batil. Yang menyembah selain Allah tersebut kafir, peribadatannya kufur. Yang beragama kepada selain Allah tersebut kafir, agamanya agama kufur. Ini yang diinginkan.
Ya. Namun kebanyakan kaum-kaum pluralisme, sekularisme, mereka menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya sudah gitu aja. Yang penting tidak, ini keyakinan saya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada rukun dari syahadat la ilaha illallah tadi. Yang rukunnya dua, yaitu yang pertama an-nafyu, yang kedua isbat. Apa itu an-nafyu? Penafian, peniadaan, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Rukun yang kedua isbat. Apa itu isbat? Penetapan. Penetapan dari apa? Menetapkan bahwa peribadatan yang benar hanya diberikan kepada Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, Allah sendiri nyatakan ada, tapi batil. Allah Ta'ala berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati ta'buduna min dunillah allati ya'buduna min dunillah min syai'." Maka tidak bermanfaat sedikit pun Tuhan-Tuhan yang mereka berikan ibadah kepada mereka. Allah nyatakan ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi, tapi batil, sesat, menyimpang. Paham nggak? Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar dari keyakinan ini. Ya, keyakinan bahwa agama Islam yang benar, agama selain Islam batil, peribadatan hanya kepada Allah yang benar, meyakini peribadatan pada selain Allah itu batil, rusak, sesat. Ini keyakinannya memang seperti ini. Dan semua agama lumrah kok meyakini seperti ini. Semua agama seperti itu. Lihat, agama selain Islam memangnya meyakini kita orang ini sebagai orang yang lurus, selamat, masuk surga, benar agamanya. Ya kan? Semua agama begitu akan mencap Islam agama yang salah, menyimpang, bla bla. Kalau mereka meyakini Islam benar juga, kenapa mereka nggak masuk Islam aja? Kan sama-sama benar. Ya, mereka meyakini Islam ini salah. Bahkan kita dinyatakan orang-orang tersesat, bahkan bukan orang, domba tersesat. Menurut keyakinan Nasrani, ya kan? Itu hal yang lumrah. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Padahal lisannya mengatakan semua agama benar. Kalau benar masuk Islam aja ya udah. Nggak mau dia. Nggak mau. Kenapa? Kenapa nggak mau? Karena keyakinan mereka yang terselubung, yang mereka sembunyikan, bahwa Islam agama yang salah. Nah begitu lumrah jadinya. Jadi kita juga meyakini demikian. Dan itulah konsekuensi logis dari syahadat. Kalau ada orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, namun ada persembahan yang diberikan pada selain Allah, apakah larung saji, sedekah, sesajen, doa, istighosah diberikan pada selain Allah, kemudian dia mengatakan, oh monggo, silahkan saja. Ada orang yang beragama kepada selain agama Islam, dia katakan, oh silahkan, saya orang si paling toleran, saya si paling toleran. Ini syahadatnya batal, rusak karena melanggar pembatal-pembatalnya. Nah, fala ilaha nafyun listihqaqi man siwallahi lil ibadati kainan man kana. Maka kalimat la ilaha, kalau teman-teman yang belajar ilmu nahwu, la-nya itu la nafiyah lil jinsi, yang fungsinya untuk menafikan isim, jenis dari isimnya. Seluruh jenis dari isimnya ilah yang maknanya makhluk, ma'bud, sembahan, itu dinafikan. La ilaha, tidak ada yang diibadahi siapapun dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun. Tidak ada yang diibadahi. Ini menafikan keberhakan dari selain Allah, keberhakan ibadah. Kainan menkan, siapapun dia, malaikatkah, nabi atau rasul, wali, jin, batu, kayu, leluhur, arwah leluhur, siapapun apapun itu, benda mati, benda hidup, yang sudah mati, yang masih hidup, orang suci, orang salah, kotor, sama semuanya dinafikan dari tempat peribadatan yang diberikan kepadanya. Karena tempat ibadah hanya Allah, Allah yang berhak diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah di surah Ad-Dariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah adalah hak Allah,
Hak mutlak Allah yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Ini hanya hak Allah. Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, kata Nabi SAW. Hak Allah adalah yang wajib dipenuhi oleh hamba. Mereka wajib beribadah pada Allah dan tidak memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Kalau ada seorang hamba beribadah pada Allah, tapi di lain tempat, di lain waktu, di lain kesempatan dia juga beribadah pada selain Allah, berarti dia belum menunaikan hak Allah. Dia disamakan dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Jadi sama hukumnya. Ini ada orang nggak ibadah kepada Allah sama sekali, dengan ada orang yang ibadah pada Allah tapi juga ibadah pada selain Allah, hukumnya sama. Hukumnya sama. Paham sini ya? Ayo barakallahu fikum. Wa makna hadhil kalimati ijmalan, maka makna kalimat la ilaha illallah secara global, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa khabaru la, kalau dalam ilmu nahwu, la ilaha ilah itu isim la, mana khabarnya? Yajibu takdiruhu bihaqqin. Itu wajib ditakdirkan dengan bihaqqin. Wala yajuz takdiruhu bi mawjudin. Enggak boleh ditakdirkan mawjud. Tidak ada Tuhan selain yang ada selain Allah, itu enggak boleh. Tidak ada Tuhan yang ada selain Allah, itu enggak boleh. Li'anna hadza khilaful waqi'. Karena ini justru menyelisihi realita. Ya, fal ma'budatu ghairullah mawjudatun bi kasrah. Karena yang disembah selain Allah itu banyak kok realitanya. Ada Nabi Isa disembah sebagai anak Tuhan. Ya, ada orang yang nyembah matahari, bulan, ada orang yang nyembah dewa-dewa, tagut, jin, ada orang yang nyembah patung, ada orang yang nyembah batu, kayu, ada orang yang nyembah nabi, ada orang yang nyembah malaikat. Orang Nasrani menjadikan Jibril sebagai tempat beribadah yang mereka namakan dengan Roh Kudus. Karena mereka punya konsep Trinitas. Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Allah. Tuhan Anak, Isa, Yesus yang mereka sebut. Tuhan Roh Kudus, Malaikat Jibril. Trinitas. Yang Allah sebutkan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. 3 Tuhan yang diibadahi. Sehingga orang Nasrani beribadah kepada anak Allah yang mereka klaim, yaitu Isa, atau yang mereka sebut Jesus Christ. Barakallahu fikum. Nah, ya. Fal yalzamu minhu anna ibadat hadhil asya'i ibadatun lillah. Berarti kalau mereka katakan tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya berarti konsekuensinya peribadatan yang diberikan pada selain Allah tadi, dari banyak hal tadi, itu berarti ibadah juga kepada Allah. Peribadatan juga kepada Allah, karena mereka katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi cuma Allah aja. Dan itulah yang diyakini oleh kaum Ittihadiyah, Wahdatul Wujud, yang dulu dipopulerkan di negeri ini oleh Syekh Siti Jenar. Allah menyatu dengan makhluk menyatu dengan Allah, sehingga paham ini kembali dihidupkan oleh orang-orang sufi ekstrim zaman sekarang. Mereka mengatakan ada orang yang nyembah salib, ada orang yang nyembah dewa, ada orang yang nyembah patung, ada orang yang nyembah benda-benda mati. Itu jangan kita ingkari, jangan kita salahkan. Itu hakikatnya dia nyembah Allah juga. Dia lagi nyembah Yesus, dia lagi nyembah patung, dia lagi nyembah dewa. Allah itu kan Allah ada di dewa itu, Allah ada di patung itu, Allah ada. La ilallah. Pernah dengar nggak orang ngomong kayak gini? Itu konsekuensi dari mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya tidak ada pengingkaran dan dianggap semua Tuhan adalah Allah. Akhirnya konsekuensinya jauh nanti paham Ittihadiyah atau Wahdatul Wujud. Iya dan billah. Wahada min abdalil batil, ini kebatilan yang paling batil. Wahada madhabu ahli wahdatil wujud, ini madhabnya
wahdatul wujud. Ya, yang menyatakan kalau di sini di Indonesia dengan bahasanya manunggaling kaula Gusti. Ya. Semua yang ada di alam semesta ini itu hakikatnya Allah ada di situ. Ya, Allah ada di situ. Ada orang nyembah patung, ada orang nyembah sapi, Allah ada di sapi itu. Berarti dia sebenarnya nyembah Allah. La ilaha illallah. Hah? Lantas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengingkari kekufuran kaumnya yang menyembah selain Allah, itu gimana? Nabi Nuh mengingkari kaumnya karena beribadah pada selain Allah. Nabi Muhammad SAW mengingkari orang musyrikin Quraisy yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Huban. Patung-patung yang mereka berikan ibadah. Rasulullah SAW berarti gimana itu? Keliru dong menurut orang-orang ini. Orang-orang sufi ini. Harusnya kan Rasul memahami. Di balik patung Lata, Uzza, Manat, Huban. Itu ada Allah di situ. Berarti mereka sebenarnya nyembah Allah. Kan enggak. Paham gak sih nih? Batilnya pemahaman ini. Barakallahu fiik. Ya. Alladzina hum akfaru ahlil ardh. Yang orang-orang ini punya pemahaman manunggaling kaula Gusti ini adalah orang yang paling kafir di muka bumi. Wa qad fussirat hadhil kalimatu bi tafsiratin batilah. Minha, mereka bahkan mentafsirkan kalimat la ilallah dengan berbagai tafsir yang batil, yang ngawur, yang keliru, yang sesat. Di antaranya la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa hadza batilun, ini batil. Lianna makna anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah, kama sabaqa bayanuhu qariban. Ya. Baik. Kenapa? Karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah baik yang hak maupun batil itu adalah Allah. Ada orang nyembah Allah betulan dalam sholatnya, dalam doanya, dalam umrah hajinya, dalam munajatnya. Itu Allah. Ada orang yang nyembah Yesus, nyembah patung, nyembah sapi kayak orang Hindu. Nyembah dewa-dewa, nyembah Siddhartha Gautama kayak orang Buddha. Nyembah arwah leluhur kayak orang Konghucu. Oh, itu hakikatnya nyembah Allah juga. Nah, ini batin. Sebagaimana tadi penjelasannya. Kemudian mereka mentafsirkan la ilallah lagi apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Wa hadza juz'un min makna hadhil kalimah. Dan ini adalah bagian dari kalimat tersebut. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lakin laisa huwa al-maqsud. Namun bukan ini yang dimaksud. Li'annahu la yusbitu ila tauhidar rububiyah wa la yakfi wa huwa at-tauhid wa huwa tauhidul musyrikin. Karena ini hanya menetapkan tauhid rububiyah yang kita pernah pelajari waktu itu. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu tauhid rububiyah hanya keyakinan, meyakini, mengimani Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi manfaat, menolak mudarat. Cuma mengakui ini tapi tidak beribadah pada Allah yang nggak cukup. Musyrikin juga punya keyakinan seperti ini. Namun musyrikin punya keyakinan seperti ini. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, tetap dipanggil ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena mereka juga beribadah pada selain Allah. Nah, itu poinnya. Jim berikutnya anna ma'naha la hakimiyata illa lillah. Juga mereka mengartikan tidak ada hakim, tidak ada pemberi keputusan hukum kecuali Allah. Wa hada itu juz'un makna. Ini juga bagian dari makna la ilaha illallah, laisa wal maqsud, lakin laisa wal maqsud. Namun bukan ini maksudnya li'annahu la yakfi, karena itu tidak cukup. Li'annahu law afradallaha bil hakimiyyati faqat wa da'a ghairallahi aw sarafa lahu syai'an minal ibadati lam yakun muwahhidan. Ya, karena kalau dia hanya mengesahkan Allah dalam pemberian keputusan saja, namun dia berdoa, beribadah pada selain Allah atau membalikkan dari ibadah tadi satu saja pada selain Allah, dia bukan ahli tauhid walaupun dia berhukum dengan hukum Allah. Wa kullu hadhihi tafasiru batilatun aw naqisatun. Semua tafsir ini adalah tafsir yang batil dan kurang. Wa inna ma nabbahna alaina li'annaha tujadu fi ba'dil kutub al-mutadawalah. Ya. Nah, namun ya, nabbahna kami peringatkan di sini kata Syekh karena ini didapati di sebagian kitab-kitab ya
Ini disebutkan di sebagian kitab-kitab yang mutadawalah, yang beredar. Bahkan ada lagi yang tidak disebutkan di sini yang saya dulu pelajari sendiri bertahun-tahun. Ya, ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masya Allah mereka memiliki semangat dalam dakwah. Jamaah atau tabligh. Ini tidak kita ingkari. Ada hal-hal yang mereka mampu menjangkau dari orang lain yang tidak mampu menjangkaunya, yaitu dakwah ke masyarakat yang mungkin tidak dijangkau oleh dai-dai yang lain, ya, ke tempat-tempat terpencil, ke tempat-tempat yang di situ tempat maksiat. Namun mereka mengajarkan keliru. Nah, ini mesti diperbaiki. Dan saya juga dulu ada di situ dan saya ikut ngajarin. Mereka punya pemahaman makna la ilaha illallah ini yang tidak pernah ada, bahkan tidak yang disebutkan, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan apa yang mereka pahami dari makna la ilaha illallah, mengeluarkan kebesaran makhluk dari kolbu, memasukkan kebesaran Allah, mengeluarkan kebesaran dunia dari kolbu, memasukkan kebesaran akhirat. Itu ini sama sekali tidak ada korelasi dengan makna la ilaha illallah. Cuma mengeluarkan kebesaran makhluk, hanya Allah yang besar di hati, mengeluarkan kebesaran dunia dari hati, memasukkan kebesaran akhirat, itu enggak cukup. Karena makna la ilaha illallah bukan itu. Seorang yang bersaksi, bersyahadat, berikrar la ilaha illallah, sebelumnya dia Nasrani kah, Hindu kah, Konghucu, ateis atau agama yang lain, ketika dia bersyahadat, maka dengan serta-merta dia mesti meyakini agama dia sebelumnya, kepercayaan dia sebelumnya itu batil, dan dia tetapkan agama yang hak hanya Islam. Dia yakini peribadatan yang dia berikan kepada Yesus, misalkan sebelumnya dia Nasrani, kepada Siddhartha Gautama kalau sebelumnya dia Buddha, kepada sapi kalau sebelumnya dia Hindu India, dia yakini itu batil, dan dia tetapkan peribadatan yang benar hanya kepada Allah. Mesti demikian. Kalau ada orang masuk Islam, syahadat, ini login, ayo login, mau nggak login, ayo login, masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas itu dia meyakini semua agama benar. Lah, Anda login kenapa? Ya karena saya mau menikah dengan pasangan saya, calon istri saya yang Muslim atau Muslimah. Karena ya sebenarnya enak aja kayaknya melihat Islam ada berburu takjil gitu kan. Kan orang Nasrani senang tuh berburu takjil. Nah, kadang-kadang saingan kita mereka. Ya, udah habis duluan tuh semua. Mana pacar Cinanya nih? Mana gorengannya nih? Udah habis semua. Sama siapa diborong? Itu. Sama apa namanya? Cokin. Itu. Cindo gitu. Diburu semua sama mereka. Puasa kagak? Ya kita tidak mengecam ya, artinya ada kebaikan sisi Ramadan yang mereka punya antusias di situ, walaupun baru berburu takjil ya tidak masalah. Ya ada orang mungkin dari situ, ada orang juga karena dia berteman sama teman-teman yang Muslim akhirnya dia masuk Islam, biar satu server, biar sefrekuensi, udahlah masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam, dia menyatakan semua agama benar kok. Ini nggak berguna syahadatnya. Dan dia belum dianggap masuk Islam. Walaupun dia cuap-cuap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak cukup. Karena keimanan itu bukan lisan semata. Keimanan itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan qalbu, diamalkan dengan anggota badan. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan, dan keyakinan. Ucapan syahadat diucapkan, harus diucapkan. Kalau nggak mau ucapkan, nggak beriman. Abu Thalib dulu meyakini Islam itu yang benar, tapi nggak mau ucap syahadat, kalau dia nggak beriman. Fir'aun bahkan meyakini Nabi Musa yang benar, nggak mau ucapin, nggak dianggap beriman. Atau hanya mengamalkan, mengucapkan kayak orang munafik, tapi tidak meyakini di hati. Di hati dia meyakini Islam itu salah. Dia pura-pura aja munafik. Nggak dia dianggap sebagai muslim. Jadi mesti lengkap, komplit paket tadi. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan qalbu, diamalkan dengan anggota badan. Ini iman. Paham ya? Kalau enggak, bukan iman ini namanya.
Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian, wa tafsirus sahihu li hadhil kalimah 'inda salafi wal muhaqqiqin ayyuqala la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, tafsir yang benar terkait kalimat syahadat ini menurut para salaf dan para ulama ahli tahqiq, para ulama peneliti adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah kama sabaqa. Nah, ini berarti selesai makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Nanti kita akan masuk ke rukun, syarat, konsekuensi dan pembatalnya. Nah, kemudian kita masuk ke makna syahadatin anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadan Rasulullah. Bukan maknanya aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ya. Harus ada tafsirnya yang benar. Wa huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran annahu Abdullahi wa rasuluh ila nasi kafatan, yaitu pengakuan lahir batin yang nampak maupun yang kita tidak nampakkan, yang kita tampakkan maupun yang tidak nampak, lahir batin, bahwa beliau yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang Allah utus untuk seluruh manusia. Ini penting ini, untuk seluruh manusia. Jangan ada dikotomi, jangan ada pemisahan. Nabi untuk orang Arab. Jadi ajarannya hanya untuk orang Arab. Indonesia nggak butuh Nabi Muhammad SAW. Nabinya siapa dong? Ya nabinya siapa kayak? Nggak benar ini. Sehingga ada dikotomi syariat. Oh itu Islam Arab, kalau kita Islam Nusantara. Oh itu nggak benar ini. Ini orang belum berislam berarti. Syahadat Muhammad Rasulullah nggak terpenuhi. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Nabi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Ini yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, seluruh nabi-nabi hanya untuk kaumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa innama bu'istu ila nasi amatan. Kata Rasulullah SAW, nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, bahkan jin. Jadi jin-jin yang ada di dunia sekarang ini, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka berislam wajib dengan syariat Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW. Gak boleh. Bahkan jangankan manusia dan jin saat ini. Seandainya hari ini Nabi Musa masih hidup, kata Rasulullah SAW, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Nabi Musa saat ini masih hidup, beliau tidak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah. Jadi jangankan yang katanya level wali, makrifat, hakikat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, karena dia levelnya udah beda sama kita. Kita masih sholat, puasa, zakat, haji, umroh segala macam. Karena kita level syariat, dia udah makrifat, hakikat, udah beda level, beda makom. Kita sholat Jumat, dia nggak Jumatan di Mekah. Ini penipu. Kita Jumatan jam 12, di Mekah masih jam 8. Nggak ada Jumatan. Terus tiba-tiba dia bilang, saya Jumatan tadi di mana? Di Mekah. Ngomong pas kita baru pulang Jumatan. Siaran langsung di Mekah saat ini juga tuh 4 jam beda sama kita. Kan ada tuh TV-TV yang siaran langsung di Mekah tuh. Lihat aja. Nih misalnya sekarang jam berapa nih? 17.35. Ya di sono kurangnya aja 4 jam. Paham gak? Kok bisa-bisaan? Ya.
Nah, jadi nggak ada dikotomi syariat kayak begitu. Semuanya nggak ada pengecualian. Siapapun dia, maka dia wajib berislam dengan Islamnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dikotomi pemisahan syariat. Islam Arab, Islam non Arab. Semua syariat Nabi cocok untuk orang Arab, untuk orang Indonesia, orang Eropa, Afrika, Asia, kutub utara, kutub selatan, bahkan di alam jin. Kalau ada jin zaman sekarang, saya Islam, tapi saya Islamnya nggak ikut Nabi Muhammad, Nabi ikut Nabi Isa aja pakai Injil yang asli. Jin kafir ente. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau orang Arab pakai jilbab, orang Indonesia juga pakai jilbab. Orang Eropa pakai jilbab. Jangan dikatakan, oh itu pakai jilbab, pakai hijab, itu Islam Arab. Islam Indonesia Nusantara pakai kebaya. La haula wala quwwata illa billah. Dengan anggapan hijab itu budaya Arab. Tahu dari mana hijab budaya Arab? Ini sok tahu. Nggak ngerti kebudayaan Arab. Budaya sendiri aja juga dia nggak ngerti, jangan-jangan. Perlu diperhatikan. Budaya Arab itu tidak ada hubungannya, kaitannya, korelasinya dengan hijab. Catat ini. Syariat hijab jilbab itu turun di Madinah. Berarti Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, istri-istri mereka di Mekah 13 tahun fase Mekah, itu belum ada yang pakai jilbab. Kemudian hijrah ke Madinah bertahun-tahun juga belum ada yang pakai jilbab. Sampai turun surat Al-Ahzab. Ayat hijab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada mereka. Maka dari situ wajib pakai jilbab. Sebelumnya nggak ada yang pakai jilbab. Saya pernah melihat pameran budaya Arab di Saudi. Budaya Arab yang diperagakan oleh anak-anak kecil usia 5, 6, 7 tahun. Anak-anak kecil, anak-anak perempuan. Ada anak laki juga. Ini budaya Hijaz, budaya Najd, budaya ini, budaya itu. Pakaian adat asli mereka. Satu kabilah pun, satu daerah pun di Saudi, pakaian asli adat mereka tidak ada yang pakai jilbab. Tidak ada yang pakai jilbab. Diperagakan oleh anak-anak kecil. Bahkan ada pakaian yang, mohon maaf, bodongnya kelihatan. Tahu bodong? Pusar. Ya. Nggak ada yang pakai jilbab. Nggak ada. Jadi tahu dari mana jilbab itu, hijab itu budaya Arab? Oh, cadar budaya Arab karena pasir, gurun pasir. Ini ngarang bebas ini. Ngarang bebas ini. Tahu dari mana? Gak ada. Jenggot juga bukan budaya Arab. Budaya Arab itu justru kebalikannya. Pakai kumis, cukur jenggot. Makanya Nabi katakan, khaliful musyrikin, aufu liha. Berbedalah kalian dengan orang musyrikin. Tumbuhkanlah jenggot. Waqasu syawari, potonglah kumis kalian, cukur kumis. Itu berbeda dengan orang Arab. Ya. Orang Arab asli dulu piara kumis, potong jenggot. Jangan dibilang jenggot budaya Arab. Kalau memang Anda mau cukur jenggot, jangan pakai alasan itu. Ya, misalkan nih, nggak pede berjenggot. Semoga Allah berikan hidayah ya. Sayang kalau nggak pakai jenggot. Udah dikaruniakan jenggot, nggak ditungguin sayang. Begini ya. Jenggot saya mau tanya hukumnya apa? Sunnah ya? Sunnah kan? Ini minimal sunnah. Ada ulama yang mengatakan meliharanya itu wajib. Ada ulama yang mengatakan memelihara jenggot wajib. Berarti kalau dicukur berdosa. Ada ulama yang mengatakan sunnah. Kalau dicukur makruh.
makruh. Bukan kalau dicukur nggak apa-apa, makruh. Itulah mazhab Syafi'i. Ya, dan nggak ada ulama yang berpendapat melihara jenggot hukumnya mubah, nggak ada. Antara wajib atau sunnah. Anggaplah sunnah gitu ya. Anggap sunnah. Ini gini nih, kita mau dapat pahala sunnah, misalkan qobliyah, ba'diyah, sholat maghrib, sholat isya, zuhur, qobliyah asar, qobliyah subuh. Kita mau sholat witir, kapan kita dapat pahalanya? Di waktu-waktu tersebut. Kita mau dapat pahala sunnah puasa Senin Kemis, kapan dapat pahalanya? Ya ketika puasa Senin Kemis, ya di waktu itu. Sekarang hari Selasa, kagak dapat, orang kagak puasa. Mau sunnah apa lagi? Kapan dapatnya? Ya di waktu dikerjakan, di tempat dikerjakan, di saat dikerjakan. Tapi kalau jenggot, ente tidur, ente ke kamar mandi, ente main futsal, ente kerja, ente ngaji, ente sholat, ente lagi di rumah sama istri, ente lagi bengong. Kalau jomblo di rumah gak ada istri, kan gak ada istri tuh. Jomblo berarti bengongnya cemong, gak ada istri kan. Zawajakumullah, semoga Allah mudahkan menikah ya. Pakai jenggot, lagi bengong di rumah, ngopi, ya sore-sore jadi anak senja, ngopi, foto deh, lagi ngopi, anak senja, tapi pakai jenggot. Kapan dapat pahala jenggotnya itu? Niat pakai jenggotnya itu karena Allah ya, bukan ikutin ini nih system of down. Kan ada tuh system of down. Jenggotnya kepang-kepang. Dia jenggot tuh. Ada lagi tuh grup band Amerika tuh. Grup band itu Lamb of God. Ngeri lagi tuh. Jenggotnya gitu-gitu. Wah, kalau kayak gini nggak dapat pahala, nggak dapat. Yang dapat pahala itu imtisalan, dia niatnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngantum jenggotnya walaupun cuma 2 lembar, 3 lembar, ya jenggotnya itu kayak rambutnya Upin, ya cuma dipindahin ke dagu, ya jenggotnya dikit kayak atok dalam. Dapat pahala. Kapan dapat pahalanya? Ya ketika lagi jenggotan itu. Kapan dong? Ya selama hidupnya. Enggak. Selama hidupnya. Rugi makanya kalau Allah karuniakan jenggot terus dikerok habis. Jangan. Biarin aja. Saya nggak pantas jenggotan. Itu kan pantas nggak pantas relatif. Ya, Anda aja nggak percaya diri pas ngaca, saya jenggotan tua banget ya. Coba di mata orang lain, masya Allah. Bisa jadi ente nih ya, jenggotan nggak pede, tapi di mata Ahmad, masya Allah itu aki-aki. Aki-aki bukan aki-aki. Di mata Ahmad, masa itu jomblo lagi, aki-aki jenggotan. Iya. Tuh Pak Bayu jenggotan tuh. Ini baru aki-aki. Aki, masa aki? Aki Bayu gitu kan. Tapi barakallahu fiik. Nah, itu jadi tidak ada dikotomi pembagian syariat tadi antara Arab dan non-Arab. Karena Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW. Syariatnya satu. Hukumnya satu. Tidak ada permisahan demikian. Ya, wal amalu bimuqtada dzalik, dan mengamalkan dari konsekuensi bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu beramalnya? Mengamalkan dari konsekuensi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, ini perhatikan. Min ta'atihi fima amar wa tasdiqihi fima akhbar wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar wa ala yu'badallahu illa bima syara'a. Nah, ini perhatikan konsekuensi dari kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Mentaati apa yang Nabi perintahkan, membenarkan apa yang Nabi kabarkan,
menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, dan tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Saya ulangi ya, konsekuensinya mentaati apa yang Nabi perintahkan, membenarkan apa yang Nabi kabarkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan apa yang beliau cegah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, saya ulangi lagi, konsekuensi tuntutan dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mentaati apa yang beliau perintahkan semampu kita, membenarkan apa yang beliau sabdakan. Perhatikan, antum dengar hadis, wajib benarkan Nabi. Misalkan dengar hadis begini, idza waqa'a adbabu ila ina'i ahadikum. Perhatikan nih, hadisnya sahih buat Bukhari dan yang lainnya. Apabila ada dubab itu apa? Lalat. Dia jatuh ke ina, ke bejana, ke tempat wadah minum salah seorang di antara kalian. Apa kata Nabi? Celupin ke dasar air tersebut, ke dasar wadah air tersebut, celupin, kemudian biarin. Kenapa? Karena satu sayap lalat penyakit, satu sayap lagi penawarnya. Dengan dicelupin, kan dengan dia jatuh ngambang tuh di air, itu dia sudah mengeluarkan satu penyakit, mengeluarkan penyakit dari satu sayap. Maka dengan dicelupin, sayap yang satu akan mengeluarkan penawarnya, terus diangkat, dibuang, udah minum, nggak masalah. Ini hadisnya sahih. Ala ra'si wal ain. Berarti kita nyatakan apa yang Nabi kabarkan, apa yang Nabi sabdakan, yang beliau katakan pasti benar atau enggak? Pasti benar. Walau kata orang, tapi berdasarkan pengamatan dan riset di laboratorium para ahli, profesor dari berbagai negeri menyatakan bahwa lalat itu semuanya penyakit sayapnya, tidak ada penawarnya sama sekali. Kita dengar bimbang. Iya juga ya, masa di lalat ada penawar? Kan penyakit semua. Iya juga ya. Berarti hadisnya nggak benar nih, hadisnya salah nih, hadisnya salah mas. Tapi kata dokter, kata ahli, kata ini, kata itu. Berarti belum sempurna dia beriman kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Karena konsekuensinya tadi apa? Membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Mau orang mengatakan demikian, ahli kayak apa kayak, nggak peduli. Kalau mereka mengatakan demikian, kita katakan ente yang keliru, ente yang baru kemarin sore belum jauh mainnya, kurang piknik penelitiannya, pasti Nabi yang benar, pasti ente yang salah. Udah begitu. Dulu nih, perhatikan, 15 abad yang lalu di dunia ini nggak ada teknologi USG. Anak janin yang ada di perut ibu bisa dideteksi kapan dia berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya, dan sehingga menjadi bayi. Belum ada 15 abad lalu nggak ada teknologi itu. Tapi Nabi sudah sabdakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misal dzalik summa yakunu mudghatan misal dzalik summa yursalu ilaihi malakun. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian diciptakan penciptaannya di perut ibunya oleh Allah diciptakan 40 hari dalam bentuk sperma bapaknya. Jadi 40 hari sperma bapaknya ngumpul dulu di rahim ibunya. Sel telur ibunya dengan sperma bapaknya berkumpul. Kemudian 40 hari kemudian, 80 hari berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian, 120 hari alias 4 bulan, 30 kali 4, 120, sebulan 30 hari. Kemudian 40 hari kemudian, 40, 120 hari berubah menjadi segumpal daging. Orang-orang dulu nggak ada yang percaya. Tahu dari mana itu Muhammad? Nabi udah kabarkan. Sekarang baru penelitian. Iya juga ya.
Janin berubah menjadi segumpal daging di rahim ibu, di perut ibu ketika berusia kandungan 4 bulan. Di bawah 4 bulan segumpal darah. Sebulan pertama bahkan belum jadi darah, masih sperma tok, sperma bapaknya tok ngumpul sama sel telur ibunya. Ya juga ya, berarti Muhammad ya kemana aja, penelitian baru sekarang, kedokteran USG baru sekarang meneliti. Nabi kita 15 abad yang lalu udah ngasih tahu. Kita udah percaya, nggak ada peduli besok ada penelitian atau enggak, kita udah percaya duluan. Ente kemana aja baru meneliti sekarang, kurang piknik, kurang main, nggak dapat wahyu. Itu intinya, nggak dapat wahyu. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, Allah sifati, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap, tidaklah Nabi berbicara melainkan yang diwahyukan oleh kami. Nah, kami mewahyukan kepadanya wahyu dari Allah. Barakallahu fikum. Ya, teknologi USG baru sekarang. Ya enggak? Bahkan di zaman dulu, di zaman nenek-nenek antum deh, enggak ada USG-USG-an. Yang ada dukun beranak udah. Enggak ada. Jangan antum sendiri lahirnya juga enggak ada USG-USG-an lagi. Nah, bidan kampung aja udah. Ya, kapan USG? Baru kemarin sore. Nabi udah 15 abad lalu. 15 abad lalu itu artinya apa? 1500 tahun lebih yang lalu. Bayangin, 1500 tahun yang lalu lebih Nabi udah sabdakan demikian. Dan terjadi saat ini, benar. Terus kita masih ragu, bimbang, nggak percaya dengan kabar yang Nabi sabdakan. Kemana keimanan kita? Kita mukmin nggak butuh penelitian, riset yang membuktikan kebenaran sabda Nabi berdasarkan penelitian ilmiah dengan dicocokkan sains dan teknologi. Kita nggak butuh itu. Kita yang membawa kita kepada pembenaran dari apa yang Nabi sabdakan adalah keimanan, bukan pembuktian riset yang sesuai dengan sains dan teknologi. Enggak demikian. Paham gak sih? Paham sini? Ngerti? Barakallahu fikum. Ya. Jadi tadi konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah tadi apa kalau diulang? Mentaati apa yang beliau perintahkan. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang berikutnya apa? Tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Gak boleh ibadah ngarang-ngarang sendiri. Subuh kok 2 rakaat, orang masih seger, 4 lah. Lebih banyak lebih bagus. Ente subuh berapa? 2. Ya. Uno. Oh 2 rakaat, pelit ente, medit, kikir, bakhil, pengeretan, 2 rakaat, 4 dong. Cakep sesatnya. Kenapa? Karena ibadah diikat oleh apa yang Nabi syariatkan. Gak boleh pakai otak kita sendiri, kantong kita sendiri, pendapat kita sendiri, bahkan pendapat komunitas organisasi kita gak boleh. Semua pendapat-pendapat yang ada mesti merujuk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Paham sini? Ngerti? Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Jam berapa maghrib? Masih lama ya, 20 menitan lagi. Sanian arkanus syahadatain. Yang kedua, rukun 2 kalimat syahadat. Yang tadi ya la ilallah saya sudah beritahukan rukunnya itu ada 2, nafyu isbat. La ilaha illallah yang pertama, syahadat yang pertama dulu la ilaha illallah. Laha ruknani. La ilaha illallah dia memiliki 2 rukun, an-nafyu wal isbatu. Nafyu isbat.
Faruknul awal an-nafyu. Rukun pertama yaitu an-nafyu. An-nafyu itu penafian, nafayan fi nafian. Penafian, peniadaan. Ya. Dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu ma'luh, maknanya isim maf'ul. Sinonimnya ma'bud, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah. Yubtilu syirka bi jami'i anwa'ihi, yang dia membatalkan perbuatan syirik dengan seluruh jenis-jenisnya. Syirik itu peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Wa yujibul kufra bi kulli ma yu'badu min dunillah, dan mewajibkan kekufuran bagi semua yang disembah selain Allah. Jadi rukun yang pertama an-nafyu. Harus ada keyakinan batilnya, kufurnya peribadatan yang disembah selain Allah. Ya. Waruknu as-sani. Rukun yang kedua. Al-isbatu. Isbat. Asbata yusbit isbatan. Penetapan. Pada kalimat illallah. Penetapan dari apa? Penetapan dari peribadatan diberikan hanya kepada Allah. Wa yusbitu annahu la yastahiqul ibadata illa Allahu, illallahu. Bahwa menetapkan bahwa tidak ada yang berhak diberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wa yujibul amalu al-amala bidzalika, dan wajib mengamalkan konsekuensi dari hal tersebut. Mengamalkannya itu gimana? Ya kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Wa qad jaa'a ma'na hadaini ar-ruknaini fi katsirin minal ayati. Telah terdapat makna dua rukun ini di banyak ayat Al-Qur'an. Ya, misal firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. Semisal firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut," siapa yang mengingkari, kufur, ingkar kepada taghut. Taghut itu apa? Semua yang disembah selain Allah. Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, berarti dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu kokoh. Nah, siapa yang kufur pada taghut, itu makna dari la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, illallah. Ya. Dan juga firman Allah, maka di sini faman yakfur bitaghut huwa makna rukni al-awwali. Inilah makna rukun yang pertama, la ilaha. Dan firman Allah, wa yu'min billah wa huwa makna ar-ruknu as-tsani. Ini makna rukun yang kedua dari illallah, la ilaha illallah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala in Ibrahim alaihi salam, innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Ya, firman Allah mengucapkan tentang ucapan Nabi Ibrahim, yang Allah menghikayatkan tentang ucapan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya yang musyrik, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inilah ilaha, penafian. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku, isbat illallah. Innani bara'un mimma ta'budun, hada makna nafi fi rukni al-awwali. Ini makna penafian, peniadaan, pengingkaran dari segala yang disembah selain Allah di rukun yang pertama. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Wa makna al-isbat fi rukni asali. Ini makna penetapan, isbat di rukun yang kedua. Baik, barakallahu fikum. Hah? Cukup? Nah, cukup ya, ada bel. Nanti insya Allah dilanjutkan di sesi kedua ya, di soal jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta